Swastiastu. Di dalam skanda 6 kitab suci Weda Bhagavata Purana memberikan kita sebuah teladan tentang kehidupan seorang Brahmana yang bernama Ajamila. Brahmana Ajamila ini berasal dari kota Kunyakubja. Dari semenjak kecil hingga dewasa, Ajamila ini selalu mendapatkan pendidikan Brahmana. Karena itu dia sangat tekun sekali dalam kehidupan kerohanian. Suatu ketika Ajamila ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan bertemu dengan pemabuk dan pelacur yang sedang menikmati hubungan badan. Dari semenjak itu Ajamila berkeinginan untuk masuk ke jenjang kehidupan grihasta, menikah dan mendapatkan keturunan. Ajamila menikahlah dengan wanita tersebut dan memiliki 10 anak. Anak yang terakhirnya bernama Narayana. Karena begitu kusuknya Ajamila dengan kehidupan berumah tangga, sehingga dia melupakan hal-hal baik yang pernah dipelajarinya di masa kecilnya. Sepanjang usianya dia masuk dalam kehidupan grihasta sampai berumur lebih dari 60 tahun. Yang idealnya menurut kitab suci, kehidupan grihasta itu dijalani selama 25 tahun. Karena itu Ajamila mulai sangat merosot dan melupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Karena keterikatan Ajamila kepada anaknya yang bernama Narayan, dalam setiap kegiatannya Narayan kecil ini selalu dipanggil oleh Ajamila. Saat dia mau makan, dia memanggil anaknya yang bernama Narayan. Narayan, ayo kita makan. Tidur pun demikian. Jadi banyak kegiatan Ajamila yang selalu diikuti oleh anaknya yang paling kecil yang bernama Narayan. Sampai akhirnya Ajamila ini akan mencapai ajalnya atau akan meninggal dunia. Datanglah Yamaduta atau utusan dari Dewa Yama yang berparas seram dengan penuh senjata di tangannya. Karena ketakutan itu akhirnya Ajamila memanggil anaknya yang bernama Narayan. Narayan, Narayan, Narayan. Terus ia lakukan. Di saat yang bersamaan datanglah 4 kepribadian yang penuh dengan cahaya dari Wisnuduta. Sehingga ada 2 jenis kepribadian, yang satu dari Yamaduta, yang satu dari Wisnuduta. Saat para Yamaduta ini berusaha untuk menarik roh atau atma dari Ajamila, para Wisnuduta menghentikannya. Akhirnya ada perdebatan yang panjang di antara kedua utusan ini. Singkat cerita, para Yamaduta akhirnya mengalah dan memberikan Ajamil dalam naungan para Wisnuduta. Akhirnya Ajamila mendapatkan penjelasan dari para Wisnuduta bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya, tapi karena kekuatan nama suci Tuhan yang tanpa disengajanya, dia mendapatkan karunia istimewa dari Tuhan sendiri. Karena itu ia mendapatkan kembali kesempatan yang kedua untuk melanjutkan kehidupan rohani yang pernah dilakukannya di masa mudanya, karena telah disadarkan dari kekuatan nama suci Tuhan. Karena itu Matsa Dharma, bahwa Tuhan sendiri telah memaklumkan nama suci beliau ini mampu menyelamatkan kita dari segala jenis kesengsaraan, bahkan kesengsaraan yang paling mengerikan, yaitu kematian, dan mencapai tempat-tempat yang rendah seperti masuk ke dalam planet-planet neraka. Itu bisa diselamatkan dengan pengucapan nama suci Tuhan, walaupun kita melakukannya dengan tidak sengaja. Sama halnya seperti kita minum obat, walaupun kita tidak tahu pasti obat yang kita minum, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita,
kandungannya, kualitasnya seperti apa. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, obat ini akan bereaksi dan memberikan manfaat kepada tubuh kita. Begitu juga dengan nama suci Tuhan. Walaupun kita tidak punya informasi yang jelas, kita belum tahu sama sekali bagaimana kualitas, bagaimana manfaatnya ketika mengucapkan nama suci Tuhan. Tetapi nama suci Tuhan ini memberikan kita manfaat yang luar biasa. Karena itu dalam Bhagavad Gita dijelaskan anta kale camam ewa, semaran muktua kale waram. Yah prayati syamat bawa, yati nasti atres samsaya. Siapapun yang meninggalkan badannya sambil ingat kepadaku, maka ia akan mencapai kepadaku. Kenyataan ini tidak dapat diragukan. Jadi ini hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan dengan sengaja ataupun tidak sengaja mendapatkan manfaat. Kalau dalam cerita tadi, dengan tidak sengaja pun Wisnu Duta turun untuk menyelamatkan Ajamil. Apalagi ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan dengan penuh perhatian, dengan penuh ketulusan, dan dengan perasaan sukacita. Karena itu ketika kita merasa sangat jauh sekali atau sangat jatuh, sudah semestinya kita mencari perlindungan kepada nama-nama suci Tuhan. Ada begitu banyak nama suci Tuhan yang bisa kita pilih untuk kita gunakan untuk pemujian kita kepada Tuhan. Jangan justru kita malah menjauhi nama-nama suci Tuhan karena merasa sangat kotor dan sangat tidak berkualifikasi untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Kalau kita melakukan hal demikian, maka kita akan semakin jauh. Nama suci Tuhan ini tidak akan pernah dikotori dengan pikiran kita. Justru dia akan menyucikan diri kita. Bukan terbalik, kita yang mengotori nama suci, tapi nama suci Tuhanlah yang akan memberikan manfaat kepada diri kita. Karena itu, ketika kita mengetahui informasi seperti ini yang disampaikan dan dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri, inilah kesempatan yang kedua, seperti yang kita dengarkan bersama, bagaimana seorang Ajamila yang menghabiskan kehidupannya untuk hidup memenuhi indria-indrianya dan menjadi sangat buruk dalam kehidupan material. Bahkan dijelaskan bahwa Ajamila ini dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, dia rela merampok, mencuri, karena saking sulitnya dalam mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga. Ini adalah kisah nyata yang ditulis dalam kitab-kitab Purana. Apa yang disampaikan dalam uraian kitab suci, kita penting kiranya bagi kita mengikuti jejak langkah yang telah diberikan atau contoh-contoh yang diberikan dalam kitab-kitab suci ini. Suksema atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om.